Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewa Rastava Jati, NBI 146 2100205. Perkenalkan, nama saya Naufal Faras Wayuntitov, NBI 146 2100204. Perkenalkan nama saya Patar Nusa Ernuni, NB 1462100206. Kami akan mempresentasikan tugas UTS menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat. Latar belakang. Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi segera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun sekarang, lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, yang tidak diberikan kekayaan alam yang melimpah, yang seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Tujuan 1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 5. Melindungi negara terhadap dampak negatif di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya bisa diteruskan. Baik, pengertian menjaga kelestarian alam. Kelestarian alam merupakan upaya untuk memastikan generasi mendatang memiliki sumber daya alam yang tersedia dengan baik untuk menjalani kehidupan. Contohnya, jika manusia menebang pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air. Bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak. Penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangat sulit. Meskipun begitu, kita juga harus menjaga kelestarian atau dengan cara sebagai berikut beserta penjelasannya.
Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak. Bercocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen untuk memberantas hama tanaman kita. Kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat merotasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi sejumlah barang-barang impor yang semakin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Yang keempat, menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir bandang, erosi dan tanah longsor serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik illegal logging. Yang kelima, melakukan AMDAL. Sebelum membangun sesuatu seperti gedung atau jalan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Hal itu dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. Yang keenam, reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik illegal logging. Dengan kondisi yang seperti itu, hutan tidak mampu lagi meresap air sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu kita harus melakukan reboisasi untuk tetap menjaga kelestariannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Petrus Sairununi. Kesimpulan, banyak upaya yang harus dilakukan masyarakat sebagai objek pelestarian alam guna keberlangsungan hidup yang layak dan keseimbangan, khususnya dalam pelestarian hutan yang sangat-sangat dibutuhkan agar keseimbangan alam selalu terjaga sehingga tidak timbul bencana-bencana akibat kurangnya pelestarian alam. Dan masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan pelestarian, khususnya hutan. Karena banyak manfaat yang bisa manusia ambil dari pelestarian tersebut dan pastinya untuk kepentingan bersama dan bukan kepentingan individual. Saran, kita sebagai manusia yang dianugerahi alam yang sangat kaya dengan sumber dayanya yang harus kita mulai memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada hutan kita. Dan sebagai mahasiswa, sebagai kaum pemuda, marilah kita mulai menghimbau kepada masyarakat luas dalam pelestarian hutan secara insensitif guna menjaga keseimbangan alam yang semakin lama semakin kritis keadaannya, entah dari mana kriminalitas hutan, kepentingan pribadi, dan keteledoran manusia dalam melaksanakan kegiatannya.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.